Halo, perkenalkan nama saya Alberto Geri dari kelompok 1 Siskom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi amplitudo atau yang biasa lebih dikenal sebagai AM. Nah, modulasi amplitudo merupakan peristiwa atau proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau sinyal pembawa dengan cara mengubah nilai atau tingkat amplitudo pada sinyal carrier agar sebanding dengan amplitudo yang dimiliki oleh sinyal informasi, sementara frekuensi carrier tetap. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dengan gambar berikut. Di sini inputnya adalah sinyal informasi atau modulasi. Ini saya memakai contoh 3 gelombang. Nah, adapun di bawahnya adalah sinyal carrier, sinyal pembawa. Nah, bentuknya seperti begini. Nah, ini menghasilkan output yaitu sinyal AM. Nah, kita lihat pada sinyal carrier. Sinyal carrier memiliki amplitudo senilai 4. Nah, karena diubah oleh sinyal informasi, makanya amplitudonya bertambah menjadi outputnya 7. Di sini keluarannya di sinyal AM adalah 7 amplitudo. Nah, sekira begitu, kita lanjut rumus bentuk matematis sinyal AM. Nah, rumus sinyal AM itu sama dengan amplitudo maksimum carrier dikali sinus dalam kurung 1 ditambah indeks modulasi AM dikali sinus dari frekuensi sudut modulasi dikali waktu. Nah, ini dikalikan lagi dengan sinus dari frekuensi sudut carrier dikali waktu. Nah, dari rumus ini kita dapat memperoleh 3 komponen penting dari sinyal AM, yaitu komponen carrier pertama. Nah, yang kedua adalah komponen upper sideband atau biasa disingkat USB. Nah, yang ketiga adalah komponen lower sideband yang biasa disingkat LSB. Nah, 3 komponen ini akan menghasilkan gambar seperti ini, spektrum sinyal AM. Nah, dengan komponen carrier berada di titik tengah dan komponen lower sideband berada di kiri, komponen upper sideband berada di kanan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sinyal AM, antara lain kelebihan pertama yaitu memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan ionosfer. Nah, ionosfer adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Nah, yang kedua adalah sinyal AM lebih mudah dimodulasi karena bentuknya lebih sederhana. Dan yang terakhir, biaya operasional sinyal AM cukup terbilang murah. Nah, di balik tersebut ada pula kekurangan dari sinyal AM, antara lain yaitu dia dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Jadi, jika terdapat gangguan pada atmosfer bumi ini, maka otomatis sinyal AM dapat terganggu atau memiliki pengaruh daripada gangguan tersebut. Nah, yang kedua adalah daya yang dibutuhkan oleh sinyal AM lebih besar dibandingkan sinyal FM. Nah, yang terakhir adalah bandwidth yang sempit pada sinyal AM membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan, sehingga kemungkinan delay pada sinyal AM lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Praniwati, NIM 61605071919024. Saya akan membahas tentang frekuensi modulasi atau FM. Frekuensi modulasi atau frekuensi modulation atau bisa disebut FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier, sehingga frekuensi gelombang pembawa carrier berubah dari bentuk awalnya pada frekuensi modulasi. Amplitude gelombangnya tetap namun berubah-ubah pada frekuensinya. Berikut adalah gelombang modulasi FM. Yang pertama informasi, yang kedua carrier,
atau sinyal pembawa, dan yang ketiga hasil modulasi dari FM. Jika dibandingkan dengan AM, maka FM memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih tahan noise. Yang kedua, bandwidth yang lebih lebar. Ketiga, fidelitas tinggi. Dan 4, transmisi stereo. Tujuan dari pemancar FM adalah untuk mengubah satu atau lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal radio frekuensi yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dapat dipisahkan atas modulator FM. Perkenalkan, nama saya Michael Valentino Colino. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase modulation atau PM. Yang dimaksud dengan fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Fase modulation atau PM merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawaannya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawaannya, sedangkan amplitude gelombang pembawaannya tetap atau tidak berubah. Teknik modulasi ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Pada gambar yang ada di samping saya adalah cara memperoleh sinyal PM, di mana gambar bagian A adalah sinyal informasi dan bagian B adalah sinyal carrier dan bagian C adalah sinyal PM. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pratama Yosef Potanduk. Saya dari kelompok 1 Siskom. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pulse amplitude modulation PAM. Ialah suatu peristiwa sinyal informasi kepada sinyal carrier, yaitu berupa pulsa, dengan cara merubah amplitudo sinyal carrier yang berupa deretan pulsa atau discrete ke bentuk amplitudo dari sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Periode suatu sinyal carrier adalah tetap, sehingga signal informasi yang dikirim tidak seluruhnya, tapi hanya sampelnya saja atau sampling signal. Seperti terlihat pada gambar A adalah sinyal informasi atau pemodulasi yang mempunyai 2 gelombang. Dan yang gambar kedua atau B adalah sinyal carrier atau pembawa, di mana seperti susunan tabung yang rapat. Dan gambar yang terakhir atau C, sinyal PAM, pulse amplitude modulation, sinyal informasi dari carrier yang digabungkan dengan cara sinyal carrier mengikuti amplitudo pada sinyal informasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roland Pailin. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang modulasi PWM. PWM atau disebut Pulse Width Modulation merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengontrol daya yang berkaitan dengan power supply. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Definisi PWM Pulse Width Modulation adalah peristiwa penupangan sinyal berupa pulsa dengan cara merubah-rubah lebar pulsa carrier sebanding dengan amplitudo informasi, dan periodenya adalah tetap. Seperti terlihat gambar ini, gambar pertama adalah sinyal informasi atau sinyal pemodulasi, dan terlihat juga pada gambar yang kedua adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa, dan yang terakhir adalah sinyal PWM. Terima kasih.